Gemes banget. Kenzo takut ada kenapa-napa dengan Mutiara dan tiba-tiba kangen dan mencarinya. Halo semua, selamat datang kembali di Dramanesia. Wah, Mas Kenzo, kayaknya ada yang kangen nih teman-teman karena nggak ngelihat Mutiara sehari aja. Ya, perasaan ini memang muncul ya, apalagi kalau nanti teman-teman pun juga perhatikan ketika Kenzo harus menghadapi kenyataan gak bisa bertemu sama Mutiara, dihalangi Rianti, bahkan dihalangi sendiri oleh Pak Aditya yang entah alasannya apa, bikin Kenzo pun juga terus kepikiran. Ditambah lagi Aurel yang pulangnya telat, meskipun sudah mencari Mutiara bersama dengan Ivan, seperti belum ada tanda-tanda bertemunya Mutiara. Sehingga ini bikin Kenzo pun juga semakin panik bukan main. Dan juga semakin khawatir. Wajar teman-teman, apalagi Kenzo ini kan tahu ya, dan udah bisa merasakan betapa baiknya Mutiara, betapa sopan santunnya Mutiara, betapa tulusnya Mutiara. Sehingga bagi Kenzo, Mutiara sekarang adalah segala-galanya. Bukan bermaksud lebay, tapi ngelihat Kenzo yang menyelamatkan Mutiara aja, meskipun pada akhirnya ya mereka berdua ini tuh tertabrak dan harus masuk ke rumah sakit beberapa hari yang lalu, itu aja udah ngebuktiin kalau Kenzo itu sudah mulai ada notis kepada Mutiara. Dan bukan cuma itu saja, ketika seorang cowok dan Kenzo ini mendoakan wanita yang itu adalah Mutiara dalam doanya sehabis sholat, wah udah selesai semuanya. Jangan harap Sandra, Kayla, atau siapapun buat bisa dapetin hatinya Kenzo, karena itu udah nggak mungkin lagi. Dari sini aja udah nunjukin kalau Kenzo mulai ada perasaan kepada Mutiara. Cuman nah ini nih yang bikin serunya nih, karena karakter Kenzo ini tuh cuek-cuek tapi perhatian. Mutiara tuh yang lebih extrovert teman-teman, tapi juga agak sedikit jutek-jutek dikit. Ini bakal lucu ke depannya. Nanti ketika Kenzo melihat kembali Mutiara tuh, cara mereka dekat tuh bener-bener luar biasa lah, nggak disangka-sangka. Gimana ya, kayak berantem lucu, kayak saling sindir satu sama lain tapi sama-sama kangen. Aduh, pokoknya gemes banget. Dan ini pun juga bakal menjadi sebuah hal yang gak disangka buat Kenzo dan juga Mutiara itu sendiri. Kan kalau buat Mutiara teman-teman, ngelihat Ibu Rianti yang sejahat itu sedangkan Kenzo yang sebaik ini, tentu bagi Mutiara tuh ngerasa kayaknya kok beda banget nih ya. Orang tuanya begitu, anaknya begini. Karena balik lagi, kan udah banyak hal nih yang mereka lewati, terutama Mutiara bersama dengan Kenzo. Makanya kalau Rianti ngejelekin Mutiara, Kenzo gak akan pernah percaya, karena Kenzo yang ngalamin sendiri Mutiara sebaik apa aja yang dikerjain dan lain sebagainya macamnya. Sehingga ini gak akan pernah membuat hubungan Kenzo dan juga Mutiara itu semakin menjauh, justru malah semakin dekat. Kayak sekarang kan, bingung nih semua orang, Mutiara kemana hilang, Aurel sama Ivan aja udah ketemu lagi pun juga nggak tahu di mana teman-teman. Dan pada akhirnya kan jadi kayak gini, jadi simpang siur, kan sedih dan kesal juga. Meskipun pada akhirnya Kenzo pun juga nggak bisa berbuat apa-apa sama Rianti ya teman-teman, karena Rianti pun juga ya namanya juga ibunya ya. Dan Kenzo ini taat banget sama agama, nggak mungkin banget atau belum tepatnya tuh belum waktunya untuk marahin si Rianti. Jadi Kenzo pun memilih cara lain untuk bisa mencari Mutiara. Ya walaupun kita agak kesel karena Mutiara tuh nanti pun juga bakal kecopetan, banyak orang jahat yang datang buat Mutiara. Aduh, tapi kita pun juga terhibur sama adegan Rianti yang dimarahin habis-habisan sama sang suami Aditya teman-teman. Jadi memang si nenek lampir yang satu ini tuh kayaknya nggak akan pernah selesai kalau nggak bikin masalah. Dan ini pun juga pada akhirnya membuat Aditya pun juga marah bukan main, kesal bukan main, karena dituduh selingkuh dengan Sandra. Dan begonya Rianti itu adalah selalu berkata sesuatu tuh nggak pernah lihat dulu kejelasan faktanya seperti apa, kayak asal jeplak aja, asal percaya aja. Padahal rumor tersebut tuh cuman emang rumor aja, bukan sesuatu yang layak dan bisa untuk dipercaya. Tapi ya itu tadi, namanya juga Rianti, namanya juga orang jahat, namanya juga orang ngeselin. Jadi ya udah, Rianti mah kayak gitu-gitu aja teman-teman. Tapi inilah yang benar-benar sangat salut juga dan senang, karena pada akhirnya ada ada porsi yang pas. Ketika kita melihat Mutiara tersakiti, tapi
kita pun juga dihibur dengan kita melihat Rianti yang tersakiti. Bukan bermaksud senang karena ada orang yang tersakiti ya, tapi kan memang Rianti tuh layak buat mendapatkan semua ini. Caranya benci sama Mutiara pun juga nggak jelas, menuduh ini sama itu pun juga nggak jelas. Ini kan benar-benar jahat banget. Makanya banyak yang senang banget juga melihat Rianti seperti ini. Nah sekarang kita lanjut lagi kepada Kenzo. Mas Kenzo ini gak bisa tidur teman-teman, mikirin ini kemana Mutiara. Udah izin sama Aditya pun juga gak diizinin. Kayaknya Kenzo ini bakal nekat buat mencari Mutiara teman-teman. Terlebih lagi kan bagi Kenzo pun juga udah cukup ya ngeliat kelakuan Rianti dan papanya ini. Apalagi Kenzo akhirnya tahu ya papa mamanya ini berantem juga. Makanya mungkin Kenzo pun juga capek dan lelah. Terlebih lagi sang adik Aurel pun juga yang belum pulang kan bikin Kenzo pun juga khawatir. Apalagi Kenzo ini orangnya khawatiran teman-teman. Makanya Kenzo nggak mau orang yang Kenzo sayang tuh sampai kenapa-napa, termasuk Mutiara juga. Memang belum pure yang sayang, baru suka doang nih. Tapi kan tetap Mutiara kerja di rumahnya Kenzo. Masa iya Mutiara yang nggak tahu siapa-siapa tiba-tiba memutuskan untuk pergi tuh aneh banget. Apalagi ketika mendapatkan penjelasan kan dari Bi Ipah kalau Mutiara tuh nggak bawa apa-apa, bikin Kenzo pun juga pada akhirnya khawatir bukan main. Memang PR yang paling berat ke depannya tuh mungkin teman-teman pun juga udah duga ya. Kalau sangat sulit melihat Mutiara kembali ke rumahnya Kenzo dan juga Rianti ini. Karena melihat Rianti yang sebenci itu, wah ini bakal menjadi perkara besar dan masalah besar. Apalagi Aditya pun juga udah marah juga nih. Jadi pilihan yang paling tepatnya, mungkin Kenzo bakal mencari penginapan atau rumah kontrakan sementara, atau bahkan membelikan rumah buat Mutiara untuk tempat tinggalnya Mutiara selama di Jakarta. Karena Kenzo pun juga gak tega. Jangankan Kenzo teman-teman, Aurel gak tega, Ivan gak tega, terus juga Kayla pun juga gak tega. Yang mana ini pada akhirnya kan benar-benar manusiawinya tuh keluar semua. Beda aja tuh kayak Rianti yang jahat bener teman-teman. Makanya ini akan menjadi opsi pilihan untuk misalnya cari kos-kosan buat Mutiara dan lain sebagainya macamnya. Yap, senang sih Kenzo udah mulai ada respect banget sama Mutiara. Udah mulai ada perasaan yang berlebih, rasa khawatir, rasa rindu. Yang mana itu bener-bener bikin kita tuh gak sabar aja melihat kedekatannya tuh bakal seperti apa antara Kenzo dan juga Mutiara. Tapi balik lagi ya, agak sulit memang melihat Mutiara kembali ke rumahnya Kenzo. Tapi mungkin Kenzo pun juga punya pilihan lain dan juga punya rencana lain lah. Seperti yang udah menjelaskan juga sepanjang video ini. Tapi apapun itu, kita doakan yang terbaik ya teman-teman. Semoga Mas Kenzo berhasil menemukan Mutiara dan Mutiara pun juga bisa kembali ke rumah dengan selamat. Amin banget teman-teman. Apalagi Mutiara tuh kasihan banget dan ini bikin Mas Kenzo pun gak bisa tidur dan terus-terusan kepikiran akan Mutiara. Cie udah mulai suka nih, udah mulai perhatian. Seneng banget teman-teman, gemes banget memang ya melihat kedua pasangan itu. Aduh, kalau udah sama-sama rindu, sama-sama khawatir tuh udah deh, nggak ada lawannya pokoknya. Ayo, siapa di sini yang udah nggak sabar melihat Kenzo dan Mutiara bertemu? Coba komen di bawah. Sekian video dari Mimin dan sampai jumpa lagi, dadah.